Selamat malam, Pak Fikri dan teman-teman semuanya. Eh, Perkenalkan, nama saya Amwen Natasha Febiani dari kelas 3 TID. Di sini saya akan membahas tentang proposal proyek akhir saya yang saya buat tentang rancang bangun animasi 3 dimensi tentang pentingnya pola makan yang seimbang. Di sini saya akan membahas mengenai bab 1 tentang pendahuluan dan bab 2 tentang tinjauan pustaka. Saya akan memulai dari bab 1 tentang pendahuluan. Di latar belakang ini membahas tentang pentingnya makanan sebagai sumber keberlangsungan manusia untuk bertahan hidup, untuk melakukan berbagai aktivitas. Menurut WHO sendiri, pola makan yang seimbang itu mencakup beberapa nutrisi seperti karbohidrat, protein, vitamin, lemak, dan mineral yang diperlukan oleh tubuh dalam perkembangan yang optimal. Seiringnya waktu dan zaman, masyarakat mengalami perubahan pola makan yang dikonsumsi. Nah, dari perubahan itu ada cakupan makanan yang sering dikonsumsi seperti makanan cepat saji dan produk olahan yang rendah gizi yang sering bikin gangguan kesehatan. Nah, di Indonesia sendiri pola makan yang seimbang itu masih sangat jarang diterapkan oleh kehidupan sehari-hari. Nah, untuk membangun kesadaran masyarakat mengenai hal itu diperlukan media pembelajaran untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pola makan yang seimbang. Salah satunya melalui animasi, yang dimana dengan animasi ini diharapkan bisa meningkatkan kualitas berpikir manusia tentang pentingnya pola makan seimbang. Selain itu, dengan digunakan animasi 3 dimensi ini, bisa menarik semua kalangan masyarakat, terutama di generasi muda sekarang. Adapun masalah yang dirumuskan dari latar belakang ini, seperti bagaimana cara merancang dan membangun animasi yang menarik dan edukatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pola hidup yang seimbang. Lalu, seberapa efektifkah animasi ini dibuat dalam menyampaikan pesan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat? Lalu, apakah manfaat dan tantangan dari penggunaan metode MDLC dalam mengembangkan animasi 3 dimensi ini? Nah, di sini animasi 3 dimensi yang akan saya buat pada proyek akhir ini menggunakan metode MDLC. Yang terakhir, teknologi apa yang dapat digunakan pada animasi 3 dimensi untuk menyajikan informasi tentang pola makan seimbang. Adapun batasan masalah dalam proyek akhir ini berupa animasi yang disajikan hanya mencakup informasi tentang pola makan seimbang serta dampak pola makan terhadap kesehatan. Yang kedua, implementasi media animasi ini difokuskan untuk edukasi masyarakat dengan penekanan di kalangan anak-anak dan remaja untuk menarik perhatian penonton. Yang ketiga, animasi ini dikembangkan dalam visual 3 dimensi dan audio saja. Lalu, animasi ini dilakukan dengan perangkat aplikasi Blender. Tujuan dari dibuatnya proyek akhir ini untuk membuat media edukasi yang menarik dan mudah dipahami tentang pola makan seimbang. Lalu, dengan penggunaan MDLC pada animasi ini, diharapkan bisa membuat animasi
3D edukatif yang menarik dan mudah dipahami dengan urutan yang sistematis. Demikian, proyek akhir ini mampu membentuk kesadaran dan kebiasaan positif mengenai pola makan yang seimbang untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat. Manfaat yang diharapkan dari proyek akhir ini berupa masyarakat diharapkan dapat mengubah pandangan tentang pola makan yang seimbang dan mempraktikannya. Selain itu, animasi ini diharapkan adanya peningkatan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang memilih jenis makanan yang sehat dan seimbang. Di jangka panjangnya itu, diharapkan tercipta generasi yang lebih peduli akan kesehatan dan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tinjauan pustaka. Di bagian penelitian terdahulu, saya membahas tentang 4 peneliti yang akan saya gunakan sebagai pembanding proyek akhir saya untuk metode penelitian yang akan digunakan. Nah, penelitian pertama ini dilakukan oleh Christensen pada tahun 2003 yang berjudul Do Animation Videos Increase Participation in National Health Surveys Random Mass Controlled Trial. Di sini menguji apakah animasi ini dapat meningkatkan partisipasi dalam survei kesehatan nasional yang menggunakan metode RCT. Di penelitian kedua ini dilakukan oleh McCrory pada tahun 2004 dengan judul Animation to Communicate Public Health Prevention Message Realist Review Protocol tentang penggunaan animasi dalam komunikasi pencegahan kesehatan yang menggunakan metode penelitian berupa realist review. Di penelitian ketiga yang dilakukan oleh Choi, peneliti Choi pada tahun 2004 yang berjudul A Step Animation System for Agent-Based Presentation, yang dimana menggunakan metode penelitian Design and Development Research dalam mengukur pemahaman dan keterlibatan peserta. Penelitian terakhir dilakukan oleh Cawatana tentang the online learning platform using animation media for storytelling to Asian students, yang News Normal Learning Outcome, yang menggunakan metode penelitian eksperimen kuasi untuk meningkatkan hasil belajar siswa selama pembelajaran daring. Di tabel perbandingan penelitian ini, 4 peneliti ini menggunakan metode yang sekilas terlihat berbeda, tapi hasilnya sama, yang dimana metode penelitian ini menggunakan teknik pengujian secara langsung seperti survei dengan objek kelompok orang, di mana pada penelitian dilakukan Christensen ini hasil metode penelitian ini, animasi ini mempengaruhi keterlibatan partisipasi individu dalam melakukan survei kesehatan, yang dimana dapat membantu meningkatkan pemahaman mengenai kompleks tersebut. Penelitian yang dilakukan McCrory ini, hasil dari metode penelitian ini
animasi ini dapat menjelaskan kerumitan mengenai konteks pencegahan kesehatan yang bisa dipahami oleh masyarakat umum. Penelitian dilakukan oleh Choi ini, hasil dari metode penelitian ini, di mana animasi ini yang diterapkan dalam virtual presentasi ini membantu penyampaian materi dalam meningkatkan kualitas presentasi. Jadi bisa menarik perhatian peserta presentasi agar bisa memahami di berbagai bidang seperti bisnis sama pendidikan. Peneliti yang dilakukan oleh Chatwatana ini, hasil eksperimen ini berupa kualitas animasi sebagai pembelajaran daring melalui storytelling yang meningkatkan hasil belajar dan meningkatkan motivasi dan pengalaman siswa selama belajar. Akan tetapi dari 4 penelitian jurnal ini, saya berkesimpulan bahwa animasi yang dilakukan oleh 4 peneliti ini bersifat testing karena dalam pembuatan jurnalnya tidak mencantumkan pembuatan animasi dari awal sampai selesai, sehingga saya akan menggunakan MDLC ini agar membangun animasi ini dari awal sampai akhir secara sistematis dan menghasilkan konsep animasi yang berkualitas tinggi. Nah, metode ini terdiri 6 tahapan seperti konsep, design, material collection, assembly, testing, dan distribution. Selanjutnya, saya akan membahas tentang landasan teori mengenai animasi, pola makan seimbang, dan metode MDLC. Animasi yang menurut peneliti Chang dan Pu pada tahun 2004 adalah proses menciptakan ilusi gerakan dengan menampilkan serangkaian gambar atau objek secara berurutan dalam waktu singkat. Seiring teknologi yang berkembang, animasi tidak hanya berupa film atau siaran televisi, tapi digunakan dalam berbagai aplikasi digital seperti di bidang pendidikan, video game, dan komunikasi kesehatan menurut peneliti Fang tahun 2004 juga. Jenis animasi ini mencakup animasi 2 dimensi dengan gambar datar dalam urutan berkelanjutan. Jadi animasi 2 dimensi ini sistemnya rata di depan mata. Lalu di animasi 3 dimensi ini melibatkan objek 3 dimensi dalam menciptakan simulasi interaktif. Menurut Chatwatana, animasi media storytelling ini mampu meningkatkan hasil belajar dalam pendidikan daring yang sejalan dengan penelitian yang mengungkapkan bahwa animasi ini mampu membuat informasi lebih mudah untuk dipahami, terutama dalam pesan kesehatan atau edukasi publik. Selanjutnya tentang pola makan seimbang. Pola makan seimbang ini merupakan memakan sejumlah makanan dalam jumlah yang seimbang atau yang
tepat untuk memenuhi kebutuhan tubuh dan menjaga kesehatan. Tujuannya untuk mendukung fungsi tubuh yang sehat, mencegah penyakit dan risiko penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Menurut WHO sendiri, pola makan seimbang ini bagian dari gaya hidup sehat yang mencakup konsumsi makanan yang kaya serat, serta pembatasan konsumsi gula, garam, dan lemak jenuh. Menurut Mehta pada tahun 2022, pedoman gizi ini bertujuan memastikan bahwa semua nutrisi terpenuhi sesuai kebutuhan tubuh. Pola makan perlu dipertimbangkan keseimbangan energi dari yang masuk sampai yang dibakar oleh tubuh dalam sehari. Hal ini untuk menjaga berat badan tetap sehat dan mencegah penyakit dari kekurangan gizi maupun kelebihan gizi. Menurut penelitian dilakukan oleh Juliana pada tahun 2023. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang metode MDLC. MDLC ini merupakan metode yang tujuannya itu sendiri untuk merancang dan mengembangkan suatu aplikasi ya berupa media dengan menggabungkan video, gambar, audio, animasi, dan lainnya. Pengertian metode MDLC ini diambil dari teori Luther dengan 6 tahapan seperti konsep, desain, material collecting, pembuatan dari hasil pengumpulan material ini seperti assembly, pengujian berupa testing, dan distribution. 6 tahap pada MDLC ini mencakup konsep yang dimana membuat deskripsi tujuan dan konsep tentang penggunaan media animasi ini atau program aplikasi. Yang kedua ini tahap desain, di mana membuat rancangan mengenai struktur, gaya atau tema, tampilan, serta kebutuhan. Material collecting, di mana melakukan pengumpulan bahan yang sesuai dengan kebutuhan aplikasi atau multimedia yang dikerjakan. Bisa berupa gambar, video, audio, animasi, dan lain sebagainya. Tahap selanjutnya adalah assembly, yang dimana melakukan penyusunan semua bahan yang telah dikumpulkan dengan mengikuti prosedur dari tahap desain. Jadi assembly ini masih berkaitan dengan tahap kedua ini. Jadi desain ini harus disusun secara berurutan dan dibuat selengkap mungkin untuk menghasilkan produk yang memiliki kualitas yang mumpuni untuk disajikan. Setelah pembuatan dari penyusunan bahan ini dilakukan tahap testing untuk menguji aplikasi atau media multimedia ini dan memeriksa apakah ada masalah atau tidak.
berupa error atau mengalami anomali produk. Jika sudah berhasil pada tahap testing ini, akan melakukan tahap terakhir yang berupa distribution, yang melakukan analisis untuk pengembangan aplikasi yang sudah jadi agar meningkatkan performanya lebih baik. Cukup sekian dari penjelasan proyek akhir yang saya buat ini. Terima kasih. Selamat malam, Pak Fikri dan teman-teman.